saya teriak. Saya udah coba nanya, kamu kenapa sih Dek? Nggak tahu, Akak juga lagi diam, tapi Akak ditonjok gitu. Terus akhirnya saya beginiin, kemana saya ketemu, kamu maunya apa? Kamu berantem Aska, so pesankan berantem, saya liatin, kata saya gitu. Yang jadi permasalahan saya harus gimana gitu loh. Sampai akhirnya saya sama orang tua si yang kemudian itu juga udah gak ada komunikasi sama sekali. Padahal tadinya seperti bukan kayak teman, tapi udah kayak saudara. Lebih tepatnya udah kayak kakak adik. Sampai sekarang udah gak ada komunikasi sama sekali masalah anak. Jadi yang jadi pertanyaan saya sekarang, saya harus gimana gitu Bu? Saya bingung. Kalau saya neken orang tua, pasti saya berantem lagi sama orang tuanya. Saya tekan anak kemarin, anak saya tanya begitu aja, bilang anaknya apa, bilang ke saya, apaan sih lu gak jelas, katanya gitu. Itu saya dikit itu gak merasa, kok sakit hati ya gitu maksudnya. Ya kebetulan sedang ada Kania dari Komnas Anak yang saya coba minta solusi. Saya harus bagaimana? Saya mesti gimana lagi? Saya setiap kali anak saya pulang selalu teriak. Anak saya pulang selalu teriak, dan selalu saya tanyakan masalahnya itu aja. Saya tanyakan orangnya itu aja. Kalau cuma sekedar ngomong, dia ngatain orang tua, apa bilang ke anak saya, inilah ibu ya, nama saya disebut, si ini gitu. Saya nggak peduli. Saya bilang, biarin dia mau ngomong kayak apa, sampai mulutnya berbusa, biarin aja deh. Tapi kalau udah berisik, saya rasanya nggak terima gitu Kak. Yang kemarin juga sempat yang nggak sampai operasi, saya udah sempat sih ada dari Komnas pernah bilang, cuma suruh maksudnya suruh kirim videonya pas waktu dirawat gimana di sampai proses operasi itu. Cuman ya memang nggak saya lanjut karena orang tuanya ke rumah minta maaf, ya saya terima, nggak apa-apa. Terus bilangnya namanya juga anak-anak, tapi kalau udah main fisik sampai harus dioperasi, saya rasa udah kelewatan itu Kak. Jadi saya harus gimana nih sekarang Kak? Saya minta solusi yang terbaik dari Kakak biar kedepannya anak saya bisa tenang sekolah. Karena dia masih kecil, baru kelas 2 SD, masih jauh banget kemana-mana buat dia ngejar cita-cita. Saya mau anak saya berarti sekolah tenang. Saya pernah perasaan saya pindahin sekolah. Tapi kalau saya pindahin sekolah, saya berpikir adaptasi lagi anak saya, kasihan di sekolah yang baru. Makanya ya udah saya tangan-tangan, ya udah deh. Sekarang begini aja, saya ngasih pelajaran jelek ke anak saya. Kalau dia tonjok balik. Kemarin sempat dia lakukan kayak gitu Kak. Dia ditonjok balik, akhirnya dia ditendang. Ya udah aku tendang balik kayak gitu. Jadi kan gak ada kelar-kelar, yang ada takutnya kenapa-napa gitu loh Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sedikit tentang pengetahuan saya tentang Airnav. Jadi Airnav ini adalah lembaga untuk mengontrol navigasi di bagian penerbangan, di mana ketika jalur pesawat nanti akan diinformasikan oleh bagian navigasi ini. Seperti kalau untuk di darat itu lampu merah, lampu hijau atau lampu kuning ya ibu-ibu. Jadi di udara juga ada navigasi yang seperti itu. Jadi nanti akan diatur waktu terbang dan juga waktu mendarat untuk pesawat yang akan datang atau akan landas. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Ibu. Setahu saya ya Pak ya, Airnav itu perusahaan negara yang tugasnya itu seperti polisi mengatur lalu lintas, tapi posisinya dia mengatur lalu lintas yang ada di udara. Jadi dia jadi pemandu lalu lintas yang ada di udara, yaitu di tower ya, tempatnya ada di tower. Kalau di sini jas ya Pak ya, maaf. Makasih Pak. Komisi Nasional Perlindungan Anak khususnya menangani anak-anak yang bermasalah. Indonesia Pak.
merasakan dibully, alhamdulillah sekarang sudah semangat. Komisi Perlindungan Anak Indonesia membantu untuk anak-anak yang dibully, terus yang dibully, terus maksudnya yang dikata-katain kayak gitu. Jadi dari komisi itulah maksudnya anak-anak dapat perlindungan. Sekian dan terima kasih. Saya sangat berterima kasih banget ada printing dari Airnaf dan Ibu dari Komnas. Saya juga sangat berharap semoga bimbingan dari mereka bisa bermanfaat buat kami semua. Kami juga sangat berharap suatu saat nanti bisa dari Airnaf atau dari Komnas bisa hadir kembali di sini. Sangat berterima kasih banget penceramahannya dan pendidikannya itu buat motivasi kami. Terima kasih. Komnas Perlindungan Anak itu artinya suatu lembaga yang membantu menangani masalah-masalah terhadap anak yang mempunyai suatu keluhan seperti pembulian, kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan psikis. Jadi adanya Komnas Anak itu tentu sangat membantu bagi kita orang tua yang mempunyai anak dalam keadaan tersebut. Karena terus terang saja, saya juga termasuk salah satu ibu yang anaknya terkena korban bullying. Makanya kebetulan sekali dengan datangnya Komnas Anak ke sekolahan anak saya sedikit mengeluarkan unek-unek saya, minta solusi kepada semua kakak-kakak pembina di Komnas Anak agar saya mendapatkan jalan yang terbaik buat anak saya ke depannya. Karena bagaimanapun anak saya pendidikannya masih jauh. Anak saya sekarang baru kelas 2 SD, cuman udah terkena bullying. Makanya saya berterima kasih sekali kepada kakak-kakak Komnas Anak yang mau membantu permasalahan yang terkena anak saya. Terima kasih sebelumnya dan sesudahnya. Assalamualaikum. Terima kasih untuk kesempatannya untuk sharing hasil dari kegiatan hari ini dari Airnaf Indonesia dan juga KPAI. Acara hari ini sangat-sangat bermanfaat dan sangat memberikan motivasi positif untuk para orang tua yang mendapatkan anaknya terkena bully di sekolah, juga di rumah, dan juga diberikan beberapa solusi dari ahlinya agar kita sebagai orang tua memberikan pendidikan yang terbaik dan juga kemandirian kepada anak-anak ketika berada di sosial dan lingkungan sekolah. Untuk hal lainnya saya ucapkan terima kasih kepada Airnaf Indonesia dan juga KPAI yang menyempatkan hadir dan juga memberikan ruang kepada orang tua yang sebelumnya terbatasi informasi, sekarang menjadi lebih mengetahui ilmu parenting untuk kekerasan mental dan juga psikis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.